kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Jadi Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih yang sudah ucapkan. Tapi kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan button subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke lah, seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan, dan buat saudara-saudara kita di Palestina semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel. Kali ini kita melihat channel di TikTok ya, channel TikToknya ataupun ID TikToknya yaitu Budba Depok 402 ya. Harus kalian ikuti channel ini di TikTok. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana pengalaman ya jujur siswa daripada Indonesia, pengalamannya lagi kuliah di Malaysia. Terus kita ingin tahu apakah pengalamannya gitu. Tanpa buang waktu, yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Oi, pada 5 culture shock yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube, dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten, tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih, terutama kalau misalkan lagi ya bisa lah, dia kan di asrama gitu kan, nongkrong main gitar, terus dia nanya, you main key apa gitu kan, terus ya udah gue bilang aja kunci E gitu kan, gue bilang kunci E, dia nangkepnya bahasa Inggris tuh nggak lo, kunci A. Terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang bang kunci E, hah kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan, terus gue tunjukin ini bang, maksudnya yang ini, oh kunci I gitu. Yang nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya gini, jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan, gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya, yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu loh. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi misah. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga. Jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking. Mungkin ini karena baru kali ya, hari pertama, ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak ya. Gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan itu pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih, kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus India, atau anak-anak internasional student yang lain, kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Ya kan, ini kalau di dewan kuliah gitu, tapi kalau kita lagi ngobrol, kalau lagi nongkrong, kalau nongkrong kalau di sini panggil lepak-lepak gitu kan, kita nggak apa-apa, kita nggak campur baur aja. Dan itu yang As juga alami kalau di kuliah, memang kayaknya mudah ya komunikasi mereka itu kalau guna bahasa mereka sendiri atau apa aja gitu. Tapi lepas kuliah gitu kan, kita kalau lagi makan, lagi nongkrong atau lagi lepak gitu, kita campur aja. Tapi ya As juga nggak tahu kenapa kalau di dewan kuliah tuh kayak gitu ya, mungkin lebih selesat. Tadi lecturenya cakap apa gitu ya. Tapi positif aja, kata Mas ini positif aja. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Maksudnya gimana Bu terlalu adil? Jadi gini, awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini,
Jadi ada satu kedai nasi lemak. Ada satu kedai nasi lemak. Enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh. Gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu. Dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak, kenapa tutup? Kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Lah? Gak laku bukan urusan pihak kantin gak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan. Nah, itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget, bukannya siang doang bahkan. Bukannya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini. Dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, tek. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, bener-bener hilang. Lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, apa beberapa minggu kemudian gitu, gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan? Oh, gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah. Set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang. Ya, biasalah. Gitu. Jadi, gue sekarang udah paham nih. Oh, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lu nggak boleh tuh gitu. Nah, ada contoh lagi nggak, Bub? Ada. Ini yang ketiga nih. Jadi temen gua, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gua kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan? Karena temen gua orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Makci, Aina buka kedai nih Kak sini gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Makci? Ya, kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih, Pak. Jadi maksud gue, oh berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Iya gitu kan. Ya, gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu lo, nggak perlu laku by system. Jadi ya nggak tau lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bub, di sini mau nanya perkara tugasnya itu kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah, kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi. Pas skripsi nih, lo bayangin kan kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi. Apa ya, bawa apa ya? Bawa kayak kalau Indonesia ini kan pakai buah tangan gitu ya. Sih nggak jadi atau apalah. Gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung. Ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya, kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Oh gitu. Terus ya? akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah kok, nggak perlu ngasih gini, tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak, gue males nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Gue tuh jarang banget karena
mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Iya, Nah, sekarang itu. yang terakhir nih. Ini gue bukan culture shock jatuhnya ya. Teknologi shock. Jadi canggih Technology banget nih. shock. Perkara paket data. Jadi kan kalau di Indonesia kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Waalaikumsalam. Nomor lu cuman bisa buat telepon sama SMS. Iya. Nah, kalau di Malaysia ya at least era gue lah, gue pakai Maxis ya sama Selcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Jadi gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data karena kalau cuman buat ngechat-chatan itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Jadi kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, nonton YouTube, nah itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuman chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah, ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Ngebantu para student-student sini, yang penting kartunya aktif aja. WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, Apa? Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi sekarang bisa juga tuh touch and go, bayar tol, mau bayar-bayar juga udah bisa pakai KTP aja. kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh, kita harus step up sih guys. Nah, itu tadi kita dapat melihat pengalaman siswa daripada Indonesia yang kuliah di Malaysia, dan beberapa culture shock yang dikatakannya itu telah dikongsikan bersama kita, dan kita ambil aja yang positif, yang negatifnya itu kita ambil sebagai pelajaran buat kita menambah baikkan diri kita dan juga negara kita gitu kan. Dan ternyata kalau kita keluar negara itu meluaskan pandangan kita, meluaskan pengetahuan kita, kita lebih tahu tentang sebuah negara itu pas kita mempunyai pengalaman atau kita pergi ke negara tersebut. Dan ini terjadi kepada Mas ini ya, dia mengalami beberapa perkara yang berlaku di Malaysia. Gitulah, kalau dosennya itu setuju, kalau dosen dulu sama kayak gitu juga, semuanya baik-baik, ramah gitu, tidak perlu diberikan apa-apa kayak apa-apalah ya, buah tangan gitu untuk kita bertemu atau nanya apa, bisa aja ketemu sampai bila-bila aja asalkan di dalam waktu kuliah gitu. Dan ya juga setuju kalau di dalam kuliah memang ada yang berpuak-puak kayak gitu, yang India, Cinanya, yang Melayunya, tapi itu kayak lumrah yang berlaku dari zaman ke zaman, kayak nggak tahu kayak gitu kan. Tapi pas kuliah kita campur baur aja, tidak ada apa-apa yang masalah gitu. Dan suka juga ya, itu antara yang dikongsikan oleh siswa ini, yang kita ambil yang positifnya aja, yang negatif juga kita belajar untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Dan lebih baik sebenarnya kalau kita bergaul gitu kan, campur, kalau sama di Indonesia kan campur Cina, India atau apa saja bangsa internasional, semuanya gabung di ruang kuliah atau di mana aja gabung terus gitu kan. Tapi itu antara yang kami ini harus belajar daripada Indonesia tentang aspek ataupun itu harus kita perbaiki agar lebih harmonis hubungannya gitu kan. Dan yang lain-lainnya ya sama-sama kita belajar dan memperbaiki masing-masing, dan semua punya keistimewaan, dan pastinya akan memberikan kebaikan kalau kita membuka hati kita untuk memperbaiki yang kurang itu, ya kan. Harus kita menghormati, respect each other untuk melengkapi dan mewujudkan suasana yang harmonis antara dua-dua negara ini yang penting ya. Malaysia Indonesia kayak kakak abang gitu, jangan berantem guys. Oke, salut untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar kuliah di Malaysia, dan juga mahasiswa Malaysia yang sedang kuliah di Indonesia. Kita doakan agar mereka sentiasa berjaya dan sukses di kedepannya, insyaAllah. Oke lah, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian telah nonton bareng dengan An sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, ada apa-apa yang kalian mau komentarkan? Kalau ada punya pengalaman di Malaysia juga, titip komen di bawah dong. Ketemu lagi kita di lain video. Assalamualaikum. Dadah!